Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Dwi Lestarika dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan dan Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum PAUD Pelita Bangsa. Logo dan makna dari PAUD Pelita Bangsa. Anak-anak yang berkumpul bermakna menjalin kerjasama satu sama lain dan selalu ceria serta tidak membeda-bedakan. Latar biru bermakna gemerlangnya dalam berbangsa. Matahari bermakna menyinari kecerdasan yang mengangkasa. Bendera bermakna menjunjung tinggi nilai persatuan. Warna merah bermakna semangat membara dalam menuntut ilmu. Visi dan misi dari PAUD Pelita Bangsa. Visi, membentuk anak yang terampil, cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Misi 1. Memberikan pendidikan dan pengalaman di kehidupan sehari-hari dengan perilaku yang baik di lingkungan. 2. Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif. 3. Mengembangkan kurikulum yang mampu menstimulasi perkembangan anak dengan baik. 4. Memberikan pendidikan agar anak mampu berpikir logis dalam menyelesaikan masalah. Tujuan dari PAUD Pelita Bangsa: 1. Mendidik anak agar menjadi generasi yang berkualitas. 2. Membantu mengembangkan potensi kematangan fisik, intelektual, emosional, nilai agama moral secara optimal. 3. Mengembangkan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat anak. Selanjutnya adalah struktur kurikulum terdiri dari 4. 1. Muatan kurikulum. 2. Kompetensi dasar. 3. Kompetensi inti. 4. Nama belajar. Muatan kurikulum terdiri dari beberapa program. 1. Program pengembangan nilai agama dan moral mencakup perwujudan suasana belajar untuk berkembangnya perilaku baik yang bersumber dari nilai agama moral serta bersumber dari kehidupan bermasyarakat dalam konteks bermain. 2. Program pengembangan fisik motorik mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan kinestetik dalam konteks bermain. 3. Program pengembangan kognitif mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan proses berpikir dalam konteks bermain. 4. Program pengembangan bahasa mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan bahasa dalam konteks bermain. 5. Program pengembangan sosial emosional mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kepekaan, sikap, dan keterampilan sosial serta kematangan emosional dalam konteks bermain. 6. Program pengembangan seni mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya eksplorasi dan ekspresi dan apresiasi seni dalam konteks bermain. Selanjutnya, kompetensi inti. Kompetensi inti dibagi menjadi 4. 1. Kompetensi inti atau K1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. 2. Kompetensi inti K2 untuk kompetensi inti sikap sosial. 3. Kompetensi inti atau K3 untuk kompetensi inti sikap pengetahuan. 4. Kompetensi inti atau K4 untuk sikap keterampilan. Kompetensi dasar dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kompetensi dasar sikap spiritual dalam menjabarkan kompetensi inti 1. Kelompok 2, kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan kompetensi inti 2. Kelompok 3, kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan kompetensi inti 3. Kelompok 4, kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan kompetensi inti 4. Nama belajar dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kegiatan awal selama 30 menit, kegiatan inti 60 menit, kegiatan istirahat 30 menit, dan kegiatan akhir selama 30 menit. Berikut adalah sarana prasarana yang dimiliki oleh PAUD Pelita Bangsa. Struktur dan tupoksi PAUD Pelita Bangsa. 1. Pembina. Petugas pembina untuk program PAUD adalah dari unsur UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan dari lembaga penyelenggara PAUD atau penasehat yang berhubungan. 2. Penasehat bertugas untuk mengusahakan optimalisasi pengembangan pendidikan dari sisi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk fasilitasnya.
Ketiga, kepala sekolah. Kepala sekolah bertugas untuk menyusun rencana, strategi, dan menyusun rencana pembelajaran yang melibatkan seluruh komponen yang ada di bawah lembaga PAUD. Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan diktatif dan metodik kepada pengajar-pengajar, memberikan pengarahan tentang tumbuh kembang anak, prosedur dan pelaporan perkembangan anak, melakukan pembinaan terhadap program dan kegiatan yang diselenggarakan guru dan asisten guru, membina kegiatan administrasi kelembagaan, membuat perencanaan anggaran sekolah, melakukan kegiatan supervisi kepala sekolah. Keempat, sekretaris. Sekretaris bertugas untuk mengarsipkan dokumen yang dibutuhkan kepala sekolah, bertugas dan mengkoordinasikan semua jadwal kegiatan kepala sekolah, mendokumentasikan siswa yang tidak hadir atau terlambat selama setiap hari setelah menerima laporan dari guru, mencatat dan mendokumentasikan anggota guru yang tidak hadir di sekolah selama jam kantor, siap waktu pertemuan kepala sekolah dengan staf atau orang tua siswa, membantu setiap orang tua siswa dan guru yang membutuhkan informasi tentang kegiatan sekolah. Menginformasikan kepada kepala sekolah tentang semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan sekolah, membuat daftar nama siswa, mengetik dan menyiapkan surat kepala dinas pendidikan mengenai guru baru, mendesain dokumen acara pengambilan rapot atau laporan perkembangan anak atau undangan. Kelima, bendahara. Bendahara bertugas untuk membukukan, mengkoordinir, dan mengikuti instruksi dari orang tua atau wali siswa, bertugas menyerahkan gaji bulanan untuk pegawai rutin setiap tanggal 21 setiap bulan, menyandanggunakan uang secara rutin sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana lembaga secara rutin ke Dinas Pendidikan tingkat kabupaten atau kota, membuat pertanggungjawaban laporan keuangan sekolah dengan sebaik-baiknya, membukukan dan mengkoordinir dan staf PAUD lain dalam meningkatkan kesejahteraan. Keenam, tata usaha. Tata usaha bertugas untuk membantu fungsi administrasi umum, keuangan, sarpras, baik dari sekretaris, bendahara, maupun kepala sekolah, menyusun dan menyajikan data statistik dan grafik keadaan siswa dan profil guru dengan rapi, membuat dan menyediakan segala hal yang berkaitan dengan surat dan dokumen lain yang diperlukan, berbagi sarana dan prasarana khususnya dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. 7. Operator PAUD. Operator PAUD bertugas untuk menginstal aplikasi penginputan data sekolah yang disebut dengan aplikasi Dapodikdas, menginput semua data sekolah melalui dari data sekolah, kepala sekolah, PTK, peserta didik, tenaga honorer, dan penjaga sekolah. Setelah melakukan penginputan data melalui aplikasi Dapodikdas yang telah diinstal pada laptop operator, kemudian melakukan tugas mengupload data ke server Kemdiknas sebagai pusat data, mencetak atau print out profil sekolah sebagai hasil laporan pekerjaan, melakukan koreksi data jika ada pendeteksian atau perbaikan data sekolah, kemudian mengupload kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. 8. Pendidik atau guru PAUD bertugas untuk mengidentifikasi kepribadian anak secara mendalam untuk dapat melihat karakternya, menguasai perkembangan profil anak yang terdiri dari 6 aspek yang sesuai dengan kurikulum yang disesuaikan, membimbing kreativitas dan menumbuhkan potensi yang bersabar, bijak, menyenangkan, ceria, santai, dan penuh kasih sayang, kreatif dalam merancang dan menciptakan berbagai permainan, mampu menjalin komunikasi dengan orang tua anak secara bijak, mengidentifikasi tiap-tiap anak sebagai individu yang memiliki kebutuhan unik dalam pengalaman hidup, menyelenggarakan kegiatan bermain yang tumbuh kembang anak dengan cara bernyanyi, bercerita, dan bereksplorasi. Asisten guru bertugas untuk membantu mempersiapkan ruangan dan juga alat-alat dan media pembelajaran anak baik di dalam maupun di luar kelas, membantu guru PAUD saat berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajar, mengawasi dan memastikan semua anak yang sedang melakukan pembelajaran dalam keadaan aman, membantu anak-anak dalam proses pembelajaran, memimpin kegiatan anak-anak di
di dalam kelompok kecil, membantu pengawasan anak-anak saat sekolah mengadakan rekreasi 10. atau kunjungan Dokter sekolah. anak. Dokter anak bertugas untuk memeriksa kesehatan dan tumbuh kembang anak di usia dini secara berkala dan berkelanjutan. Melakukan dokumentasi setiap kegiatan yang dilakukan dengan melaporkannya kepada kepala sekolah. 11. Bimbingan konseling atau BK bertugas untuk menyusun dan melaksanakan program bimbingan dan konseling, koordinasi dengan kelompok guru dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang berada dalam masalah anak didik tentang kesulitan belajar, memberikan saran dan masukan kepada anak dalam mendapatkan gambaran pendidikan tingkat selanjutnya, mengadakan pengawasan bimbingan dan konseling, melaksanakan analisis kegiatan, hasil evaluasi yang didapat dari guru kelompok, menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut bimbingan dan konseling, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. 12. Office Boy. Office Boy bertugas untuk menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keindahan dan kerapian lingkungan PAUD, berusaha memberikan contoh perilaku akhlakul karimah di dalam maupun di luar PAUD, berperan aktif dalam membantu penerapan program pembelajaran yang telah disusun dan dalam kurikulum operasional, wajib mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh yayasan. Selanjutnya, standar pengelolaan PAUD Pelita Bangsa meliputi perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan rencana kerja, dan pengawasan. Rasio guru dan peserta didik pada PAUD Pelita Bangsa terdiri atas 3 bagian atau 3 kelompok. Usia lahir sampai 2 tahun, rasio guru dan peserta didik 1:4. Usia 2 sampai 4 tahun, rasio guru dan peserta didik 1:8. Usia 4 sampai 6 tahun, rasio guru dan peserta didik 1:15. Terakhir, standar penilaian PAUD. 1. Prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran PAUD terdiri dari prinsip edukatif, prinsip otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, prinsip transparan. 2. Teknik penilaian. Teknik penilaian PAUD dilakukan sesuai dengan tingkatan pencapaian perkembangan anak. 3. Instrumen penilaian PAUD. Instrumen penilaian PAUD terdiri dari instrumen penilaian proses dalam bentuk catatan menyeluruh, penilaian proses dalam bentuk catatan anekdot, penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil kemampuan anak. Empat, mekanisme penilaian PAUD Pelita Bangsa terdiri dari menyusun dan menyepakati tahap, teknik, dan instrumen penilaian serta menetapkan indikator capaian perkembangan anak, melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, dan instrumen penilaian, mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar anak secara akuntabel dan transparan, dan melaporkan pencapaian perkembangan anak pada orang tua. 5. Pelaksanaan penilaian PAUD. Pelaksanaan penilaian PAUD Pelita Bangsa dilaksanakan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan rencana penilaian oleh pendidik PAUD atau guru. 6. Pelaporan hasil penilaian PAUD. Pelaporan hasil penilaian PAUD Pelita Bangsa berupa deskripsi catatan perkembangan anak yang berisi tentang keistimewaan anak, kemajuan, dan keberhasilan anak dalam belajar serta hasil penting yang memerlukan perhatian dalam pengembangan diri anak selanjutnya.